dia hujatannya terlalu, waduh nanti dia agak ini juga khawatir gitu loh. Gitu Pak Bom. Jadi kalau ada yang lapor pihak muslim itu info dari mana itu? Nggak ada. Oh, jadi lu nggak ada masalah sama RK, masalah berdebat selama ini nggak ada ya? Yang orang kasih isu nggak ada ya? Gini. Pak Bom ini nggak paham-paham ya. Si Nah, RK kami, curhat. Pak Bom, ya aku izin ngomong nih. Ya, silakan, kami Uni. dari dulu tidak pernah satupun melaporkan walaupun kami tahu dia penghujat. Kenapa? Paling kami menghimbau orang Islam aja yang lapor. Kalau kalian merasa tersakiti, lapor. Kami ini pendebat. Sejak zaman dulu mana pernah kami ngelapor-ngelapor. Cuman kalau aku kalau ada penghujat yang fatal, aku bilang laporkan aja tuh. Kalian kan bisa lapor. Ku himbau kalian melaporkan. Tapi kalau aku mana, kami nggak ada kerjaan Pak Bom. Mending belajar kami. Iya. Ini serius kami berini. Iya. Enggak, sudah pernah aku dengar itu. Kemarin udah kuputar itu. Ada yang baru. Ada yang baru. Tahu. Coba matikan dulu apa mic-mu karena biar double. Gantian kita sebentar aku. Oke. Jadi kawan-kawan semua ya. Saya sudah menyaksikan kenapa RK mundur. Ternyata RK mundur itu diserang oleh herdernya Edis Tipu. Kenapa? Dia sudah jelas mengatakan bahwa dia hanya mempertahankan imannya dari serangan Edis Tipu, yakni mengatakan bahwa salib adalah rencana iblis. RK tidak setuju. Maka herdernya Edis Tipu menyerang RK membabi buta. Di situ RK merasa kok jadi kalian menyerang aku kan hanya mempertahankan imanku. Itu di videonya yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nandar, makasih, Tuhan berkati. Gara-gara tapi Nandar, gua di sini tuh. Nandar, gua mau tanya lagi satu Nandar. Enggak, lu nih gua tahu, lu sama gua dari dulu. Entar. Satu aja, sebentar aja. Semua orang semua tahu. Lu dengan gua dari dulu berdebat ya. Rudi Yohanes, Umi Rifa. Pertanyaan saya cuma satu saya. Coba, maksud saya pertanyaan satu begini, bro. Adakah dalam hatimu selama lu berdebat sama adekku RK, adakah hatimu untuk mau melaporkan penistaan tentang RK sampai dia mundur? Itu maksud saya takutnya kalian mau lapor dia tentang penistaan begitu. Adakah kali itu? Ini pertanyaan dari publik. Ada dua, paham ya?
Nathan ya, Nandar ya. Ini ada dua pemikiran. Apakah Nandar ini selalu berdiskusi dan RK mau jebak dia? Ada mau laporan ke polisi atau gimana? Nah, ini supaya kita minta. Coba tolong kau ini. Silakan Nandar, silakan. Jangan ke situ dulu, Pak Bom Bom. Loh, maksudnya kan itu dulu bro, supaya kita lanjut supaya enak. Gimana sih lu? Gue jelasin si RK dulu. Ya. Si RK ini loh, yang debat sama gue ini kan si RK, si Oki ya. Kemudian Rudi Yohanes tuh. Rudi Yohanes ini Rudi Yohanes beneran apa bukan nih? Lae. Halo? Rudi Yohanes, tolong subscribe. Ini Rudi Yohanes. Noise Lae. Nih gua sama si Rudi Yohanes ini debat dari zaman Facebook 2009. Gua tiap hari gantian dengan Edi Prayitno di grup pondokan Edi Prayitno waktu itu. Jadi dulu itu debatnya di Facebook itu H2H. Ya, ini teman saya nih Uniripa. Jadi gua debat sama si Rudi ini dari zaman Facebook. Jadi kalau Edi sini orang baru, si Rudi Yohanes ini dulu terkenal. Waduh, dulu mah ngeri pokoknya hujatannya. Yang ngehadapin tuh gua. Gua nih kalau bikin status di Facebook dulu, yang komen itu ratusan ribu. Gua nggak pernah sombong, karena tujuan gua dulu itu ya cuma berdebat, cuma mempertahankan iman kami, berapologet, gitu ya. Sekarang orang dan gua tanya Rudi Yohanes, gua tahu foto anaknya, gua tahu foto istrinya, tapi di dalam iman kami, saya berdebat aja. Saya nggak pernah publis fotonya anaknya Rudi, fotonya istrinya, dan gak pernah coret-coret. Tapi foto saya dan keluarga saya di Facebook itu dicoret-coret sama Oten. Mohon maaf sama pihak oknum Kristen gitu ya. Nah, gua sama si RK sama dengan Rudi debat-debat gitu loh. Ya, debat-debat. Kita tidak pernah menyerang pribadi. Adapun menyerang pribadi itu hanya gimmick aja gitu. Enggak, istilahnya kita enggak baperan. Dan si RK bilang, gua Nandar, gua diserang lu misalnya, gua biasa aja, tapi yang nyerang ini saudara seiman gua gitu loh, yang sama-sama nyembah Yesus. Makanya si RK itu kasihan gitu kan, frustasi dia, sampai mabar sama aku main PUBG. Tahu nggak PUBG Mobile? Gua main bareng sama si RK. Pociki RK, siap Nandar, gas. Gitu. Nah, gini. Ada Pak Mika tanya di bawah. Siapa yang bilang spendernya RK meninggalkan RK ke Edis? Yang kedua, ini kan begini. Ini ada isu dua yang paling kuat ya. Umi Rifa juga tahu. Karena saya juga sudah ditelepon orang dem. Jadi ada yang bilang spendernya RK meninggalkan RK terus pergi ke Edis. Itu yang pertama. Karena kan sudah tahu kan Edis kan. Yang kedua, Nandar teman diskusi dan teman-teman Muslim mau laporkan RK ke polisi. Yang mana yang benar ini? Atau yang mana nih? Atau serangan dari dalam? Tolong. Yang kalau yang opsi kedua yaitu Muslim mau melaporkan, si RK sendiri nggak ada pengakuan seperti itu sama gua. Dia curhatnya dari kalangan Kristen, makanya dia bilang, gua ini kalau diserang Muslim gua nggak baper. Yang nyerang gua sesama apologet Kristen itu sendiri. Jadi justru kalau ada isu mau dilaporkan oleh pihak Muslim itu info hoax. Karena yang saya dengar dari CRK, dia nggak pernah curhat semacam itu. Dia awal mulanya berselisih dengan si Edi Sidabutar, ya masalah penyaliban, gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan pelaporan Muslim ke CRK, itu hoax, itu nggak ada. Makanya buktinya mana? Kalau si RK ngomong sama saya itu perseteruan ini murni internal kekristenan. Makanya dia bilang, coba kan ada videonya juga, dia sudah menegaskan yang nyerang dia ini bukan Muslim. Kalau Muslim nggak baper katanya. Yang nyerang ini pihak Kristen, bahkan spendernya yang DM dia. Lu nggak usah jadi apologet lagi RK. Lebih baik si Edi sama si Robert mata pisau, dia bilangnya gitu. Karena dia serangan ke Islamnya ini keras tuh. Jadi si RK serba bingung karena dia kan di Indonesia. Kalau dia hujatannya terlalu, waduh nanti dia agak ini juga khawatir gitu loh. Gitu Pak Bom. Jadi kalau ada yang lapor pihak Muslim itu info dari mana itu? Nggak ada.
Oh, jadi lu nggak ada masalah sama RK, masalah berdebat selama ini nggak ada ya? Yang orang kasih isu nggak ada ya? Gini. Pak Bom ini nggak paham-paham ya. Si RK Masa nih, curhat. Pak Bom. Ini aku izin ngomong nih. Ya, silakan, Kami Uni. dari dulu tidak pernah satupun melaporkan walaupun kami tahu dia penghujat. Kenapa? Paling kami menghimbau orang Islam aja yang lapor. Kalau kalian merasa tersakiti, lapor. Kami ini pendebat. Sejak zaman dulu mana pernah kami ngelapor. Cuman kalau aku kalau ada penghujat yang fatal, aku bilang laporkan aja tuh. Kalian kan bisa lapor. Ku himbau kalian melaporkan. Tapi kalau aku mana, kami nggak ada kerjaan, Pak Bom. Mending belajar kami. Iya. Ini serius kami berini. Iya. Nggak ada waktu buat ngapa-ngapa tuh. Tanya si RK-nya langsung. Dia nggak pernah curhat ada laporan dari Muslim. Justru Enggak, kalau murni dilihat RK Ya. udah bilang. RK sudah ini aku simpan videonya juga. Kata dia begini. Coba diputar. Dia ngomongnya Putar gini. Umi, Ya. coba putar Umi, coba Umi putar. Ribuan yang menyerang dia katanya. Ribuan yang menyerang dia kan orang Islam. Barusan tadi live lagi dia, bukan orang Islam, tapi Kristen. Begitu ya Pak Iya. Bom ya. Iya, Kan iya. bikin Uni kalau Ripa, seperti putus-putus kan ini. mainstream kan nggak ada yang penyelipan karya iblis. Ini kan soteriologi iblis TV ini kan baru muncul ini. Nggak ada soteriologi iblis TV baru. Nggak, gini, dari dulu saya diskusi dan Umi itu fine-fine. Kita ribut di TikTok, tapi kita di bawah layar tuh santai aja Umi ya. Kita nggak pernah ribut lah, maksudnya gitu. Tanyalah itu Pak Bom. Tanya si ini Rudi Yohanes, coba sama gua ada masalah nggak? Kalau kita debat-debat Tahu lah. si RK juga. Si Walabu ini Pak Bom. Waduh, kalau kami Aku dulu bicara, gantian. lampir parah kali tapi nggak ada nomornya masih kusimpan. Apa namanya itu, akun TikTokku aja diserang sama Herder Redis. Mati permanen. Gimana cara mengembalikannya itu? Itu dulu coba. Halo? Ini ajukan banding. Cara mengajukannya dari mana? Aku udah cari-cari belum ketemu ya. Jadi memang gawat sekarang ini Karena ada- herdernya Edis tipu ya. Kenapa? Karena kita buka topengnya Edis, mereka nggak terima. Jadi kalau dulu mereka hanya sekedar herder, sekarang sudah rabies. Jadi sangat berbahaya. Siapapun yang menyebut nama dia dengan sembarangan, mereka akan serang. Nah itu dan ngeri. Kemarin aku baru ngomong Umi. itu Walabu, aku bilang apa? Umi siapa tuh di Amerika? Bunda Mila, selamat malam Bunda Mila. Ada Bunda Mila bergabung tuh. Bunda bilang naik bun. Bunda Iya. udah naik bun. Ada paus kah? Masa dia bilang oh Bunda Mila bukan sultan. Paus dong. Biasa joget tuh loh. Bunda Mila kan ini. Bom ada paus biasanya. Kalau Bunda Mila dia Ya, Bunda Mila nih sultan. Tapi nanti Bunda Mila kasih saya nanti spender marah lagi spender-spendernya Siti itu yang ribut-ribut itu. Ya Allah, Uni Rifa. Ya, salam toleransi Umi ya. Umi salam Siapa salam namanya? toleransi. Bang Yudi sampai Rudi, Pak Bom. Kita bisa sekomal gini kan enak banget ya. Maksudnya tuh damai sekali nih. Coba. Tujuan sama ya. Benar nggak? Saya nggak disapa Bun. Oh Ya, iya. ya. Halo, Habis Pak gambarnya Bom, serem selamat banget malam. itu. Selamat malam. Shalom Oh, Margareta. semuanya. Ya, Margareta yang ini ya, kita damai di sini sekarang ya. Iya. Maksudnya membahas sesuatu lah yang Oke, kita oke. satu misi. Uni Rifa nih ininya ketuanya. Ayo lanjut Uni Rifa. Oke. Ya, aku cuma mau bilang begini ya. Debat tuh dulu kita tuh memang sudah sering berdebat, bahkan debat panas. Saya dengan Pak Bom debat panas. Saya dengan si Rudi Yohanes ini bukan main lagi. Dia manggil aku mak lampir aja, aku santai aja. Aku manggil dia Walabu biasa aja. Tapi jangan dibawa ke ranah sosial satu. Yang kedua jangan bawa personal. Misalkannya kalau aku menyerang pribadi Pak Bom itu biasanya berbalas pantun, tapi kalau menyengaja gitu jangan, nggak perlu. Kita ini udah tua-tua, udah dewasa, bukan anak kecil. Kalau memang berapologet aja. Kalau mau perang yang panas, debat pas debat aja.
nggak usah serang pribadi. Si Wak Labu ini ya, aku bilang ya dia Kristen loh ya, dan aku menggolongkan dia ke penghujat Islam loh ya. Tapi coba kalian bayangkan ya, masih ada dia bilang, Rifa kau hati-hati ya, kau hati-hati, di kalangan kau tuh ada yang ini yang benci sama kau. Aku memang nggak percaya sama dia, tetapi gini loh guys, seburuk-buruknya orang, kalau apa yang dia katakan itu benar ya benar. Nah, artinya kami bukan berarti aku mendukung Pak Bom Bom dengan si Rudi Yohanes dengan mindset teologinya, nggak mungkin. Kami tetap berbeda. Tapi yang kami tidak sudi adalah diskusi lintas agama ini dibawa ke ranah ini, dibawa ke ranah merusak NKRI. Dia di luar sana, kita baku hantam di sini. Dia enak-enak di luar negeri sana, kita baku hantam. Dia tidak mengizinkan kami diskusi dua arah. Kalau si Wak Labu sama Pak Bom Bom, dia mau ditanya agamanya, mau dia menjawab agamanya. Si Kudis mana mau dia ditanya agamanya, mana pernah dia mau ditanya, diturunkannya kami. Ini yang merusak. Kalau berani buka komal, berani ditanya, jangan kerja kau cuma bertanya, kan gitu kata si Wak Labu. Jangan kerja kau cuma bertanya, kau maupun ditanya. Mantap. Si Kudis TV mau, Mantap. mana pernah mau dia ditanya. Kalau aku sama Wak Labu saling bertanya, dia nanya aku tanya balik. Dia nge-framing aku tampar balik. Itu juga sama Pak Bom Bom. Pak Bom Bom nanya aku tanya balik. Semua kami begini. Ini namanya baru diskusi. Walaupun panas, walaupun di area debat itu kami saling pijak ya. Niku bilangnya saling pijak. Tapi kalian lihat bagaimana yang senior-senior ini ya. Si Kudis TV itu kan ngakunya senior itu. Tapi kita tidak serang pribadi. Kalaupun kubikinkan gambar Pak Bom Bom, kubikinkan lucu-lucu atau apa, itu mancing-mancing Pak Bom Bom aja, biar dia emosi, nanti dia naik komalku terus kami debat. Bukan berarti harus diserang pribadi yang parah sekali begitu. Si Wak Labu ini ya, waktu ada fitnahan terhadap aku beredar apa, ada nggak dia terlalu membabi buta? Memang pernah dia angkat, tapi nggak terlalu parah kali gitu loh. Setelah itu masih banyak yang lebih parah daripada dia. Artinya kita ini ngapain gitu kalau kita serang pribadi? Itu tidak membawa agama kita menjadi agama yang lebih baik gitu. Justru menunjukkan kalau kita tuh tidak layak bicara agama kalau serang pribadi. Jadi saya harap teman-teman Kristen itu sadarlah kalian. Satu-satunya orang yang mengatakan soteriologi terbaru itu adalah soteriologi karya iblis, itu baru si Edis. Aku udah ubek-ubek jurnalnya. Ku cari jurnal Katolik, ku cari jurnal Kristen mainstream yang Protestan, ku cari gereja-gereja yang apa, aku cari jurnalnya itu loh. Semua rata-rata bilang penyalipan karya Allah. Tiba-tiba si Kudis bilang penyalipan karya iblis. Kalian benarkan terus kalian serang orang yang doktor. Dr. Deki, Dr. Esra Soru, Dr. MEM. Aku jelek-jelek gitu Pak MEM, aku hormat sama dia loh, karena dia belajar, dia doktor. Ya walaupun dia bilang aku mak lampir ya, tapi aku merasa bangga kalau bisa berdiskusi dengan orang-orang begitu. Anehnya kalian lucu, kami aja yang Islam menghargai akademisi kalian malah kalian pijak-pijak akademisi kalian. Nah si RK Rifa, bentar dulu. Ini ada pertanyaan dari netizen ini. RK ini kan satu sisi mereka dengar gara-gara bukan spender ya, ada masalah masalah oten-oten. Menurut Umi Rifa, yang Umi Rifa kan selalu diskusi sama RK, ya kan? Menurut Umi Rifa, yang Umi Rifa dapat itu infonya itu apa ya? Sebab apakah masalah dari pihak Muslim ada yang laporkan RK sehingga RK takut? Kemarin diskusinya juga sudah agak sedikit agak sedikit melemah, tidak menyerang terlalu. Apakah itu bagaimana? Atau mungkin dia karena tekanan dari dalam atau bagaimana? Coba Umi Rifa tolong ini. Kalau Karena memang Pak Bom Bom, kalau memang Pak Bom Bom dia itu ditekan sama orang Islam, kenapa terakhir sebelum hari itu juga besoknya dia mau berhenti itu dia ngajak aku diskusi? Coba bayangkan, ya dengar ya baik-baik ya, masih ada rekamannya sama aku loh. Masih ada rekamannya sama aku, dan itu beberapa hari yang lalu. Ini bukan karena itu ya, berarti tekanan dari dalam ya, intern ya, kalau internal dia, ya. Pak Bom sekali lagi saya tekankan ya, kalau dia mau berhenti gara-gara kami, kenapa sebelum dia berhenti, hari ini dia berhenti, kemarinnya, misalkannya contohnya hari ini kan dia bilang berhenti, malamnya itu dia ngajak aku debat, naik dia ke komalku, ku hantam dia, aku tanya terus dia sampai babak belur kan. Dia ngajak aku diskusi, aku bilang nggak mau lagi aku, kataku kau menang-menangan suara aja RK, kataku kan. Terus
Aku tanya, Pak Firman, pada mulanya Firman gini-gini, debatlah kami kan. Nah kalau memang dia dilaporkan sama kami, ngapain dia ngajak aku debat? Besoknya tiba-tiba langsung dia bilang, saya mau mer-PK PK dulu katanya. Artinya, dan dia, ini nih, kita tunjukkan aja lah, kita dengarkan aja videonya ya. Nih kita ini ya. Nggak tahu lah, nah nih dengarkan baik-baik nih. Jadi nggak ada kaitannya dari Islam ya, nggak ada. Oki pun udah mulai kena mental katanya. Apa yang diberitakan kebenaran? Kebenaran apa yang diberitakan? Saya tanya. Kebenaran apa yang diberitakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran apa yang kalian beritakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran Injil apa yang kalian beritakan? Pernah dengar itu? Coba aku bicara sedikit ya. Bible? Alkitab? Alkitab? Mau dengarkan lanjut nggak? Enggak, sudah pernah aku dengar itu. Kemarin udah kuputar itu. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Tahu. Coba matikan dulu apa mic-mu karena biar double. Gantian kita, sebentar aku. Oke. Jadi kawan-kawan semua ya, saya sudah menyaksikan kenapa RK mundur. Ternyata RK mundur itu diserang oleh herdernya Edis Tipu. Kenapa? Dia sudah jelas mengatakan bahwa dia hanya mempertahankan imannya dari serangan Edis Tipu, yakni mengatakan bahwa salib adalah rencana iblis. RK tidak setuju. Maka herdernya Edis Tipu menyerang RK membabi buta. Di situ RK merasa kok jadi kalian menyerang aku kan hanya mempertahankan imanku. Itu di videonya yang kemarin itu ya, yang baju putih itu dia, yang akhirnya PK katanya sama siapa itu ada itu ya. Nah, kalau yang saya lihat kawan-kawannya, herder ini tidak, mereka sekarang kan mayoritas di antara orang Kristen. Maka karena mereka mayoritas, maka mereka angkuh, sombong dan menintimidasi apologet di Indonesia yang minoritas sekarang ya. Minoritas sekarang apologet di Indonesia. Karena apologet di Indonesia tidak bisa sebebas orang si Edis berbicara. Nah, untuk melawan orang-orang Ujlim, dia nggak mampu. Orang herder-herdernya ini nggak mampu. Contoh, masuk ke roomnya Sinandar pasti kalah suara mereka. Karena mayoritas lawan mayoritas, mereka masih minoritas. Masuk ke Unirifa juga dihajar mereka. Nah, mereka ini melampiaskan kekesalannya kepada yang lebih minoritas. Contoh, Pak Bom, saya, RK, Oki, dan lain sebagainya. Nah, makanya saya bilang, ada ini perubahan sikap tingkah laku. Bahwa mereka ini sekarang sudah kesetanan. Siapa yang menyentuh nama si Edis Tipu, mereka akan membabi buta menyerang Edis Tipu. Menyerang orang yang menyebut nama Edis Tipu itu. Baik dalam hal yang baik maupun hal yang buruk. Ya, yang saya lihat begitu. Bahkan Paul Zong sendiri pun sudah jelas-jelas mengatakan Edis itu hanya dua penyakitnya. Kalau nggak goblok, ya penipu. Hanya itu. Itu juga mereka serang. Cuman di sana mereka takut. Karena Paul Zong mengancam, saya bisa mengembalikan Edis Tipu kan ya. Langsung diam semua herdernya. Jadi herdernya ini juga milih-milih lawan. Kalau lawan mayoritas sama mayoritas, mereka pasti kalah. Jadi yang mereka sasar siapa? Yang mereka anggap minoritas. Contoh, saya tadi malam sudah mendapat ancaman ingin dibonoe ya. Dan dikirim foto, tapi di HP ini ya, bahwa saya mau dipetilin, di Montreal ya. Jadi itu ngeri sekali ancamannya itu. Dan tadi sudah saya tunjukkan, ini belum bisa buka Dari Oten tuh kan? Oten. Dia mengaku dia Oten ya. Jadi gambarannya sekarang adalah mereka ini sudah panik ya. Karena kebobrokan daripada junjungan mereka yakni Edis Tipu sudah kubongkar. Jadi aku ini kalau bisa mau dibungkam. Nah inilah sifat-sifat ini kalau mereka sudah menjadi mayoritas mau dibungkam. Waktu si Edis minoritas, tidak ada yang mengenal. Yang masih unyu-unyu naik ke tempat saya. Siapa yang membela dia? Nggak ada kan. Tapi saya tidak pernah sejarahnya menekan si Edis Tipu ketika saya di puncak-puncak karir saya. Saya tidak pernah, malah saya dukung dia biar naik. Cuman jeleknya Edis Tipu, ketika dia sudah di puncak,
dia mau mematikan karir orang-orang di Indonesia. Nah, ini yang kami nggak senang. Dan kemudian setahun dia berapologet dari Amerika, hujat aja terus isinya. Nggak berani dia seperti yang dibilang Rifa, berani bertanya, berani ditanya. Setiap ditanya tentang Bible, jawabnya entah apa-apa. Contoh yang paling jelas, waktu dia diskusi dengan Ucup PA, dia bertanya, Ucup PA, ini sidang ilahi. Apa maksudnya ini, katanya. Datang dia, ya ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, katanya. Apa-apa dia bilangnya. Tapi herdernya nggak ngerti tuh. Makanya aku bilang ini herder harus dikasih pelajaran dengan dia di sini. Makanya aku melawan ya. Mungkin nanti tinggal aku yang melawan dia dari orang Kristen. Yang saya lawan Oten. Ah, ini untung dulu dibuat istilah Oten. Sekarang Oten itu sudah dapat porsinya sendiri. Oten itu adalah pendukung Edis Tipu. Ya, kalau Kristen bukan pendukung Edis Tipu. Lanjut yang lain. Oke, jadi kesimpulannya Sebelum Ya, turun silakan, bicara silakan. dulu Pak Bob. Dan saya Ini saya mau ngasih hadiah lah sedikit, tapi nggak bisa. tolong Mungkin berikan ya. mungkin dulu kita pernah ribut, Pak Bom Bom blok akun saya yang paling besar. Coba cek Bunda Mila. nggak ada, aku nggak blok, Bu, mudah. Kok saya nggak bisa masuk loh, Uni Rifa. Saya nggak pernah bisa blok-blok kalian. orang punya akun. Enggak, Bunda buktinya bisa masuk ini. Apa ya? Bisa kok. Lah ini lain, ini akun saya nomor 2. Ya udah Nah, lanjut dulu. akunnya Bunda Mila, coba aku cek ya. Nggak ada Bunda Mila pakai akun nama Nah, apa? cek coba, saya nggak bisa masuk. Coba aku cek dulu ya. Jadi saya nggak Bentar bisa, ya. karena yang berbagi itu akun satu lagi yang Bentar ya. besar. Pengaturan ya. Mungkin. Maksudnya moderator ya. Bukan pengaturan. Ambil Bunda cerita, saya cek. Bunda cerita dulu, Iya, ngomong dulu. iya. Iya, saya bilang ini sekarang ini terpecah-pecah dan apa namanya, bukannya Kristen Islam aja, tapi di antara Kristen juga. Itu miris banget loh. Kenapa bisa seperti itu? Malah yang tidak pernah, saya kan ngikutin juga nih, kalau Uni Rifa kan memang expert udah lama. Saya ngikutin juga, si Edis ini nggak pernah menyampaikan firman Tuhan itu. Nggak pernah dengar saya. Kenapa bisa jadi orang ini menggebu-gebu ikut-ikutan seperti itu, kan sesuatu banget tuh, gimana itu caranya? Mungkin pendeta-pendeta yang kemarin diajakin debat itu mungkin harus turun tangan lah sedikit kali ya. Atau gimana? Gimana Uni, lanjut Uni? Ya, aku nge-lag ya. Kuning nge-lag. Yang nge-lag. Iya, sorry ya kalau aku nge-lag. Aku buka cam dulu. Nge-lag nggak ya? Ini. Plus cam aja Uni. Masih nge-lag ya? Agak nge-lag dikit. Plus Enggak, cam kalau aja Uni. aku tutup nanti kelihatan. Gini. Oke. Nah, jadi aku juga berharap gini ya. Sebenarnya permasalahan ini kalau aku lihat awal muasal dari permasalahan ini sampai orang Kristen dengan orang Kristen saling baku hantam juga itu gara-gara si Kudis TV membawa soteriologi baru. Udah aku bilang dia Unitarian menjelma jadi Trinitas karena spendernya orang-orang Tritunggal. Dia kan Unitarian, nggak mau mengakui kalau Yesus itu Yesus itu adalah homoousios dengan Bapa. Dia kan mengaku kalau Yesus itu punya Tuhan. Ada Tuhan satu, Tuhan dua. Nah, tapi dia tidak mau mengakui itu. Kalau diakui itu, ya orang-orang Tritunggal nggak mau lah kasih dia uang. Nah, dia berkali-kali diskusi dengan kami, dia akui kalau Yesus itu setara dengan Nabi Muhammad, yaitu adalah Tuhan. Makanya dia bilang kami menyembah Nabi Muhammad. Ya, karena taat kepada Nabi Muhammad sama dengan menyembah Nabi Muhammad, karena dia taat kepada Yesus sama seperti itu. Nah, kalau memang orang Kristen ya, kalau mau ini kusarankan ya, kalau kalian mau serius menanggapi, karena ini doktrin baru loh. Aku bertaruh dengan kalian buka jurnal ilmiah manapun, tidak akan pernah kalian temukan gereja manapun mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Secara doktrinal loh, secara akademis loh, silakan kalian buka kalau nggak percaya. Nah, walaupun aku sepakat, kalau sepakat tentulah aku sebagai Islam sepakat kalau penyalipan karya iblis. Ini aku aja bertentangan loh ya. Aku dari sisi akademik, aku harus mengikuti mindset kalian sebagai Kristen, di mana di dalam karya ilmiah kalian tidak ada penyalipan itu karya iblis, tapi penyalipan karya Allah. Tapi sebagai orang Islam menjadi lawan kalian umat Kristen, pasti kukatakan penyalipan karya iblis. Anehnya, si Bilis TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis disupport sama orang Kristen ini. Kan lucu kalian. Nah, kalian lawan itu Dr. Deki, Dr. Esra Soru, Pak Pendeta Budi Asali,
kemudian Pak Dr. MYM, kalian hilangkan kedoktorannya, lalu kalian bela si Kudus TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya sibilis. Sebenarnya Sang debater turun dulu, sang debater bahasanya tadi kena. Turun dulu baru naik lagi. Sang debater kena ini. Aku Teman-teman, menunggu lagi sebentar. dulu. Teman-teman, kalau kita kena ban yang kedua kali, kita turun dulu baru kita naik lagi Rumkat ya. Tapi ini baru satu kali. Ya. Sebentar dulu. Aku mau tanya Bunda Mila. Bunda Mila, saya sudah cek nggak ada Bunda Mila di ban di saya, nggak ada. Nggak ada. Bunda Mila pakai nama apa? Tidak ada yang diblokir di saya sini. Pakai nama apa? Bunda Mila kan? Bunda Mila Nggak ada, juga nama sama. Bunda Mila nggak ada. Nomornya aja beda. Ya udah nggak apa-apa, saya masuk di tempat lain. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi aku menunggu kembali diskusi seperti dulu ya. Seperti dulu itu seperti apa? Kalau Pak Bom sama aku bertanya Pak Bom menjawab. Pak Bom tanya aku, kami menjawab. Jadi saling tanya jawab. Bukan saling dia aja yang nanya ya. Aku ingin menunggu diskusi yang seperti itu lagi. Biar aja kita baku hantam ketika berdebat ya. Kalau kalian menghujat ya, kalau kalian bicara sesuatu yang tidak ada datanya ya itu konsekuensi kalian. Karena ini delik umum. Siapapun berhak untuk melaporkan, termasuk aku pun dilaporkan. Tapi aku ingin kalian itu yang para apologet Kristen ini kembali seperti dulu. Debatnya itu betul-betul mau ditanya. Ini enggak buka koma orang Islam yang ditanyainya. Double walabu. Ya. Yang ditanyainya orang Islam aja yang awam. Giliran ditanya balik sama kami nggak berani. Ya. Coba kalau memang berani si Kudus TV itu kayak gini aja deh, ku tantang si Edis TV ya, ku bayar dia 1 juta untuk diskusi sama aku 30 menit. Aku yang transfer dia sendiri pakai uangku 1 juta. Berani nggak dia mengangkat satu tema sama aku tentang definisi Tritunggal? Berani nggak? Makna Tritunggal secara alkitabiah dan secara akademik, ku tantang. Berani nggak? Aku bayar dia 1 juta 30 begini menit. Umi Rifa, kita ini kan apologetika. Jadi kalau fungsi kita berdebat dengan teman-teman muslim, jujur ya, saya dari dulu berdebat itu tidak ada untuk memenista, enggak. Saya itu untuk memperkuat iman Kristen, ya kan? Umi Rifa kan tahu saya cuma bertanya, nanti orang Islam untuk memperkuat umat Islam, Umi Rifa yang jelaskan tentang Islam. Nah, umat Islam di situ imannya semakin kuat karena Umi Rifa menjelaskan. Nah, Umi Rifa bertanya soal kitab, saya menjawab untuk memperkuat iman Kristen. Di situ fungsinya apologetika, bukan menyerang, menghujat orang. Kalau menyerang menghujat ya sudah, kena tangkap cepat-cepat. Bukan begitu cara berapa ya teman-teman yang di bawah ya, supaya kalian paham kenapa kita di sini berdiskusi, bukan kita bersandiwara, enggak. Kita berdiskusi itu profesional ya, itu namanya diskusi. Kita berbeda iman, meskipun secara Islam Kristen bilang oh Islam menghujat. Nah, secara Kristen oh Islam menghujat. Itu bukan kita mau begitu. Kita berdebat di sini profesional. Jadi saya mempertahankan iman saya atas tuduhan-tuduhan dari apologet Islam. Saya bertahan dengan iman saya. Begitu pula juga saya menyerang Rifa, tapi secara menyerang secara data. Rifa menjawab mempertahankan imannya, netizen yang menilai, bukan kalah menang. Kalau kita mau cari ribut-ributan, dua-dua masuk sel. Gitu ya. Masuk Jadi sel kita. ya nggak usah kita ini. Di sini kita Bom. apologet ini kita kan yang di dalam negeri. Nah, jadi gitu. Silakan. Aku mau turun, cuma aku mau memastikan ya Pak Bom. Coba aku dibesarin juga sebentar. Jadi gini Nandar clear ya. Jadi yang Nandar ini kan temannya RK. Aku mau nunjukkan Yang saya mau data tanya dulu. sebentar. Gedein. Oke. Yang saya mau tanya Nandar Ya, nggak ada intinya, nggak ada apa Ini laporan-laporan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nih. Ini RK ya. Ini tanggalnya, sebentar, tanggalnya mana nih? Ini 17, kelihatan nggak? 17/11/2025. Yuk debat. Dia yang ngajak saya debat nih 17 November kemarin. Gas. Terus gua bilang, ayo gas, ntar malam 2 versus 2, aku sama Kores. Gua bilang jangan kabur. Ini waktu diskusi sama Kores tuh, tapi dianya nggak mau, pengennya 1 lawan 1 terakhir nih. Ini tanggal berapa ya? Ngajaknya tanggal 17 November. Jadi kalau ada yang bilang si RK dilaporkan, itu nggak ada, itu hoax. Yang jelas ini
berkenaan dengan si Edi Sidabutar itu Pak Bom. Jadi saya ingin memastikan ya, nggak ada hubungannya dengan lapor-melapor dan nggak ada yang melaporkan si RK. Bahkan yang lebih jelas itu gua main PUBG Mobile sama si RK ya, dia ngomong sendiri, terus ketika selesai ngomong gua bilang gua publis boleh apa enggak, terserah. Ya sudah, karena dia bilangnya terserah, kecuali Nandar jangan ya. Terus gua bilang sama si RK gini aja deh, si Rudi Yohanes Huta Galung aja naik ke komal gua tuh, dia curhat masalah si Edis. Lu juga begitulah, nanti naik ke komal gua, nanti gua fasilitasi lu untuk curhat. Jangan Nandar, bisa gua dibunuh katanya gitu. Makanya si RK nggak mau. Makanya gua bilang ya sudah kalau gitu gua yang ngomong aja ya. Tapi ini boleh nggak? Terserah. Dia nggak ngelarang, dia juga nggak bilang ya udah gitu. Nggak, tapi terserah. Ya sudah, terserah kan, terserah gua mau dipublish mau enggak gitu Pak Bom. Itu ya. Kalau nggak percaya, Lu, saran gua gini saran gua. Jadi ini tidak ada urusan masalah mau lapor-lapor, nggak ada ya, tidak ada di situ ya. tidak ada. Ada Pak Bobo. Berarti clear ya, clear yang tuduhan ini teman-teman ya. Ini kita sini mau clearkan nih. Yang kedua, Aku yang dilaporkan Pak Bom. saran Aku saya yang dilaporkan. saran saya Nandar, kau bujuk RK lah, karena pendukung RK ini banyak sekali mengharapkan RK untuk berapologet. Jujur aja. Ya Umi Rifa juga ya. Si RK bilang, Pak Bom, ada videonya itu, si RK itu hanya mau comeback kalau misalnya dia serang sama Herder Edis, maka ada juga dari pihak Kristen yang dukung si RK. Itu aja permintaan dia, bukan dari saya. Permintaan dia kalau ada yang nyerang dia, tolong serang balik, itu aja. Jadi yang bisa mengembalikan dia teman-teman Kristen itu sendiri, bukan saya. Gitu aja ya, aku mau turun dulu ya. Oke, makasih Nandar. Oke. Ya, Uni lanjutkan. Salam toleransi ya. Oke. Nanti Ya. kapan kita debat tinggal Ya, aku kontak aja ya. juga. Silakan. Pak Bom, gini aja Pak Bom ya. Kalau memang kita mau kembalikan lagi macam dulu ya, seperti dulu. Dulu kan enak sekali tuh, walaupun kita baku hantam, ya sudah lah. Namanya debat ya baku hantam lah, kita beda keyakinan kok, tapi baku hantamnya di ring debat. Ya, ring debat. Satu itu, yang kedua, seperti biasa. Kalau kalian mau bertanya, juga mau ditanya, jangan cuma bertanya aja kayak siku ditipu. Itu loh. Pak Bobo mau ditanya. Si Wak Labu mau ditanya. Si Erben mau ditanya. Saudara-saudara. Haleluya. Selamat malam Pak Erben, selamat malam Pak Bom. Selamat malam. Jadi gininya itu ya. Malam. Jadi ada room Islam yang hanya bahas Kristen. Ada room Kristen hanya bahas Islam. Jadi sama ajanya itu. Jadi nggak usah Yang kita bahas ribut-ribut. siku ditipu. Iya, nggak usah. Tenang dulu. Artinya biarkan aja Edis TV dengan stylenya, nggak usah kita ribut-ribut. Ya kalau Edis TV bertanya Islam nggak bisa menjawab, ya urusan Islamnya sendiri kan begitu. Saya juga masuk room Islam, pertanyaan 10 menjawab cuma 1 menit. Bukan itu masalahnya, Nah itu, Erben. jadi kalau orang mau tanya ke Kristenan, datang aja ke room saya, kalau saya buka, karena sekarang pun saya nggak mau bahas Islam. Tapi kalau mau ibaratnya mau bahas Islam, pergi ke Edis TV, ke Kiamat, CP, WK, atau Mata Pisau, pergi aja ke sana. Izin Tapi saya kalau ngomong mau Kristen, masuk dia aja itu ke room bukan saya. membahas Itu. Islam. Dengar. Jadi dengar, Pak, siapa kalau nih? orang Muslim, dengarin dulu dong. Kalau orang Muslim nggak mau dibahas Edis TV, ajaran Islam, maka kalian pun jangan bahas ajaran Kristen. Itu tak masalah, Itu. Erben. Iya, Nggak ada itu kami aja. mempermasalahkan. Jadi kalau masalah di situ Ini menurut saya lagi- tidak ada aduh, masalah nggak ya. Jadi nyambung. Nggak mau diam dinikmati saja. Pak Erben, Dia nggak mau sebentar Pak diam. Erben. Kita bicara Ya. fokusnya malam ini Bukan tentang itu. tentang RK. Fokusnya bukan itu. RK. Dia nggak ngerti. Aku Gini loh, tidak Erben. mengikuti kenapa Masalah rupanya koma. RK Pak Bombom. Makanya nggak nyambung. Bentar dulu, aku tanya Pak Bombom kenapa rupanya si RK. Nggak nyambung. Kita mau tanya netizen ini RK ini kenapa undurkan diri? Makanya Umi Rifa dan Nandar ini kan kita tanya Gini Pak Bombom. Jadi kenapa orang maju dan mundur itu bicara visi. Jadi kalau visinya hanya setengah jalan ya mundur dia. Tapi kalau visinya seumur hidup maka angin badai pun dilalui. Jangan salahkan netizen.
salahkanlah visi sendiri begitu. Makanya saya bilang dari dulu, jangan lebih besar nafsu daripada visi. Jangan lebih besar ego daripada visi. Visinya apa? Apologet. Apologet itu harus maju. Ada masalah hadapi dengan gentle, gitu aja. Masa mundur? Jangan mundur. Lagi sampai lari ke luar negeri Erben, tidak bagus itu ya. Gitu. Betul, hadapi masalah, jangan lari ke luar negeri itu kencing-kencing. Beda ceritanya. Ada beda itu Erben, banyak kali cakap kau Ben. Kau juga kuliah leteung juga kau Ben. Itu Alah, bagian dari herder juga kau ternyata Ben. Enggak. Takut kau ya. Kau takut kau Ben, banyak kali kayak kau. Ben, sudahlah Ben. Banyak kali kayak kau Ben. Takut kau diserang herder sedis kan. Aduh, sekarang kutanya kau Ben, Yesus Tuhan apa enggak Ben? Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Aneh juga kau kuliah. Coba Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Ora. Apa arti kata Tuhan? Itu dulu. Wah, sudah keracunan kau dengan siapa sih? Edis Tibu. Aduh, menurut KBBI Tuhan itu pencipta langit dan bumi Ben. Ya sudah. Pencipta langit dan bumi. Enggak ada arti Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi apa? Ayo kita buka KBBI. Ayo. Itu dalam KBBI ya. Yunani Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa. Loh, Tuhan itu bukan bahasa Yunani. Gimana sih kau nih? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kata Tuhan. Udahlah Ben, begini aja dua kita yuk, 1 lawan 1 kita kapan kita buat jadwal? Kau anak kecil bro, anak kecil. Kau yang anak kecil Ben. Aduh, lupa kau dulu kubalik-balikan mengenai Yudas. Sebentar. Sekarang berdua aja kita, nggak usah ada orang sebanyak-banyak ini. Bukan, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya banyak kali kayak kau Ben. Adik-adik masih kau. Baru satu pertanyaan kau udah diam. Kata Tuhan bahasa Yunani apa? Kok jadi bahasa Tuhan itu tidak bahasa Yunani? Baru satu pertanyaan. Makanya kau Ben pahami Tuhan itu bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa apa? Pohon kali kau sejak kapan Tuhan bahasa Yunani? Kita kena Ben. Sabar. Makanya Tuhan itu di KBBI dibunyikan apa? Turun dulu. Rudi, kita sudah ada peringatan satu kali. Gini, Rudi nanti kalau mau berdebat sama Pak Erben, nanti aja kalau Rudi, teman-teman tolong ini follow sang debater nanti tanggal berapa? Kalian diskusi intern saja. Ini kita bicara tentang kenapa RK nggak bagus kita ribut. Nanti aku sama si Erben, udah pernah aku bali-bali sama Erben aja, udah nggak apa-apa dah. Kita sini gak usah ribut, nanti kita kena ban apa nggak usah. Sabar. Gampang lah, nama berdebat internal sudah lah, gampang lah. Oke, jadi saya sedikit Pak Bom ya. Saya sedikit boleh? Sedikit Pak Bom ya. Ya boleh sedikit. Baik, jadi begini Pak Bom. Saya simak tadi ini Suara nggak ada, tentang suara. RK. Saya simak. Oke. Ini mau kita bahas tentang RK ya. Pertanyaan saya, berarti ini kan bagian daripada kekristenan. Ini orang-orang kenapa ikut campur? Itu loh. Ini kenapa tiba-tiba saya lihat ya. Ini pendapat saya ya. Ini urusan saya. Nggak usah. Ini urusan saya. Iya. Nggak usah atur saya di sini ya. Nggak usah atur saya. Kalian apologet ini. I'm alone but not lonely. Oke? Kalian nggak usah atur saya di sini. Nggak usah. Saya di sini teman-teman Muslim tanya karena pertanyaan WA banyak ke saya. Teman-teman bertanya sama saya, apakah RK itu ada laporan dari Muslim? Nah, ini saya minta kejujuran dari teman Muslim dan teman-teman Islam bilang tidak ada laporan satupun. Berarti ini masalah internal. Setuju ya? Ini sudah masalah internal. Jadi bukan dari orang Muslim yang menyerang RK. Sudah clear ini, oke? Kita pegang ini, saya punya rekaman. Jadi apabila terjadi masalah RK bukan dari pihak Muslim, oke? Sudah jelas. Jadi kalian jangan bikin kacau. Kalau nggak suka sama saya terserah kamu, ya. Saya sekarang sini saya sendiri. Jadi kita jangan ribut. Ini kita bicara masalah RK. Apakah kita mau cari tahu apakah RK ini diserang oleh teman Muslim atau bagaimana? Karena Rifa dan Nandar ini kan teman diskusi, ya, teman diskusi. Supaya bagaimana? Supaya Rifa dan RK ini bujuk kembali RK. Karena saya sudah WA, RK nggak pernah jawab. Jadi maunya saya Rifa dan Nandar ini bujuk dia kembali untuk berapologet. Karena kita dari Kristen ini sangat kekurangan ya. Apologet sangat kurang sekali yang betul-betul apologet. Jadi gitu teman-teman, tolong jangan ribut di room saya. Saya kan kasih lihat tapi jangan ribut lah. Jangan framing-framing, saya nggak mau kalian ribut-ribut. Jangan, saya nggak mau.
Ibu siapa nih? Gen Kru turun sebentar dulu ya. Saya kasih yang nandar. Gen Kru turun dulu deh, sebentar aja. Gen Kru turun dulu sebentar aja, dek. Iya, jadi begini aja Pak Bom. Ternyata kau itu pendeta binatang kau tahu. Kau itu Aduh. anjing penjilat kau. Iya, kau nggak perlu dihargai lagi binatang. Dulu kau bilang saya gurumu kan. Ketika kau menjilat sama Islam ini kau tuh binatang ternyata. Saya ngomong bagus. Ah, Debat. Ini. Kau nggak ada. Bagus ya. Silakan Pak Bom. Biar ku hajar Bagus ya. dulu itu. Jangan kita kena pen. Aduh, kalian ini. Teman-teman Muslim sudah lihat kan? Kita di sini mau cari. Ini bukan, mereka bukan apologet, hujaters. Kalian teman sudah lihat kan? Kau nggak ada ilmu di bawah saya. Kau guru Islamologi, kalau Alkitab. Kapan kita berdebat? Ayo, saya dan Rudy Yohanes kita bahas. Kubal balik kalian. Kasar sekali kalian itu. Tidak pernah orang Islam bilang. Pernah Umi Rifa bicara begitu sama saya? Saya tanya dulu. Enggak lah, nggak pernah. Pernah yang Anda serang saya begitu? Jangankan Pak Bom, tanya si Wak Labu nih. Kata-kataku paling kasar sama dia apa? Wak Labu. Dan itu pun dia udah ngamuk sekali. Pernah aku bilang Wak Labi, ngamuk kali dia. Mana pernah aku bilang yang lain-lain? Wak Labi aku bilang. Wak Labu makan babi waktu itu. Itu yang parahnya lo, kata-kataku lo. Mana pernah aku bilang dia parah ini kata-kata kalian ini kasar nih. Binatang. Kalian ini kasar sekali. Ini bukan contoh nih. Ini parah ini. Waduh, parah nih kalian ini. Ya nanti netizen yang menilai ya. Gila, Netizen yang Herder menilai ya. itu di dalam nama Edis itu iblis bersemayam. Asal disebut nama dia, banyak orang kerasukan setan. Contohnya Erben tadi mengaku-ngaku dia penyebar firman. Enggak juga, begitu disebut Edis, dia kemasukan setan. Ini satu pengalaman baru bagi kita ya. Wah, kenapa ini? Kena deh. Enggak, masih ada. Wak Labu masih ada. Teman-teman sabar. Rifa nanti kita naik ulang. Saya rumkat dulu ya. Karena udah pelanggaran tadi. Kita rumkat dulu. Itu akun saya kok nggak bisa. Ya. Yang dibawa teman-teman Kristen sudah terbukti tadi jawaban kenapa sampai RK mengundurkan diri itu salah satunya tadi bahasanya. Sejelas ya yang dilontarkan kepada saya. Karena Rudy Yohanes, Pak Bom, RK, kami ini tidak sepakat sama, tidak beriman dengan si seberang yang kudis itu ya. Nah sudah jelas itu bahasanya ya. Bahasanya tadi yang dilontarkan ke saya. Itu pun saya juga yakin bahasa itu yang dilontarkan kepada RK, betul ya? Saya yakin itu 1000% itu. Netizen yang menilai ya. Jadi kita sudah clearkan di sini, RK bukan takut masalah diskusi diserang oleh saudara-saudara kita dari Muslim. Itu nggak ada untuk laporan, nggak ada. Yang ada itu adalah internal. Itu sudah jelas. Sudah selesai, Umi Rifa, silakan Umi Rifa, lanjut Umi Rifa. Saya di sini tidak ada kaitan dengan perbandingan agama, perdebatan agama, tidak ada kaitan karena saya lagi bersama Pak Bom dalam misi yang sama, yaitu misi kami mengembalikan diskusi seperti dulu. Dulu ada timer, ada moderator, ada tema, diskusi yang betul-betul mengedepankan intelektualitas. Nah, kalau kalian ingin negara kita ini hancur gara-gara perang agama, ya silakan kalian support si Kudis TV, kalian kasih uang kalian sama dia, nggak apa-apa. Kalian lihat, kalian perhatikan ya, si Robert Lele kalian support, sementara dia tidak menjelaskan iman kalian ketika debat sama aku. Si RK menjelaskan kitabnya pakai buku ISBN, kalian cuma kasih dia 500 koin. Si Robert Lele yang menghujat, makanya kalian support kan. Pokoknya kalian itu akan support, kalau nggak si Kiamat, kalau nggak Robert Lele, kalau nggak si Lina Wijaya, kalau nggak siapa lagi yang menghujat, pokoknya kalian support. Tapi coba kalian perhatikan, ada kalian support orang yang Kristen yang cukup menjawab agama Kristen aja? Nggak mau kan kalian support kan? Nggak mau kalian kasih spender kan? Nggak mau kalian kasih uang kan? Kenapa? Kalian cuma mau mensupport penghujat, bukan apologet. Ya, kalian mau begitu? Ada nggak kalian support Pak Bom misalkannya penginjilan, ada nggak kalian support spender Edis? Nggak, karena kalian sibuk ngasih uang kalian buat si Edis bikin rumah, kata rumah siapa itu dia? Rifa, kok Pak Bom doang? Ada gua di sini. Lu bukan apologet, lu jarang-jarang apologet. Makanya lu buka koma juga kayak Pak Bom yang menjelaskan tentang Kristen. Lu berani nggak kayak gitu?
Ya, ketemu darat aja gue berani. Ini ada Oki lagi nih, ada Oki. Ya, Pak Bombom, Oki lagi salam. Teman-teman semua salam. Nani Oki lu jangan berhenti Ki. Ya, jangan Ya, berhenti. Ki. Apologet kesukaan Izin gua. sebentar ya. Pak Bombom izin sebentar ya, aku bernarasi. Aku mau nyampaikan yang sebenarnya. Nggak ada alasan Bang RK itu berhenti karena ada laporan, enggak. Kekecewaan yang Bang RK dapatkan itu bukan kekecewaan yang diserang dari luar, tetapi itu yang diserang dari dalam sendiri. Itu yang terjadi ketika 1 bulan yang lalu. Saya harus diserang dari dalam itu sendiri, ya. Nah, jadi menurut aku tugas kita sekarang apa? Yang pertama berdoa supaya Bang RK kembali berapologet lagi. Yang kedua, teman-teman, apa yang menjadi tugas kita? Kuatnya apologet itu, yang pertama dari Tuhan Yesus. Apologet itu kuatnya yang pertama dari Tuhan Yesus. Yang kedua, support dan dukungan dari kalian semua. Kekecewaan terbesar itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Itu yang saya rasakan ketika saya mau belajar bertanya, saya dihujat. Itu yang saya rasakan, dan itu yang Bang RK rasakan sekarang. Berita yang saya sampaikan saya bisa bertanggungjawabkan ini, bukan karena laporan, tapi kekecewaan Bang RK ketika serangan itu datang dari luar. Tapi mohon Ketika- izin Bang Oki katakan juga mau mundur, jangan mundur juga dong, maju terus. Kalau aku Jangan gini mundur Bang, Ki. Maju sebentar. terus. Kalau aku gini, Nggak ada Bang lawan RK debat salah lagi satu dia. orang yang membuat aku semangat untuk berapologet di saat aku mau mundur. Bang RK salah satu orang yang bersemangat, yang menyemangati aku ketika aku mau mundur pertama. Tapi sebagai bentuk rasa kekecewaan aku sama orang-orang rabies yang mendm Bang RK, kalian bukan cuma kehilangan Bang RK. Ini bentuk kekecewaan saya untuk orang-orangnya. Ini orang-orang oknum yang mendm Bang RK membabi buta. Tapi, Apa salah Bang tapi RK? gini, sorry Bang Oki, gitu. Gitu. Apa karena mereka Anda jadi terpengaruh? Tujuan apologet Anda adalah untuk mempertahankan iman, betul gak Bang? Mohon izin, mohon maaf. Maksudnya gimana Bang? Hanya karena orang-orang yang mengkritisi RK maupun Anda sampai mundur, Anda sampai Enggak. terpengaruh. Gini. Jangan dong. Sebentar. Visi kita tetap Tuhan. Kalau kita lihat Ya. Bang RK, apakah dia mundur full? Enggak. Jangan salah, Bang RK tidak mundur full. Bang RK masih melakukan pengajaran di TikTok. Bang RK masih melakukan pengajaran di TikTok, di YouTube-nya. Tapi untuk di TikTok, dia stop. Untuk sementara dia mau rehat. Ya. Nah, tugas kita semua doakan saja. Itu yang menjadi tugas kita. Nah, buat teman-teman Kristen, apologet itu nggak akan kuat salah satunya kalau nggak ada support dan dukungan dari kita semua. Saran saya, kita ini begini, kita ini apologet dalam negeri yang harus didukung. Jujur saja, ini saya jujur saja, apologet dalam negeri. Kita bersatulah. Pak Bombom, Minta maaf ya. Pak Bombom. Tapi saya udah jelas tadi ya. Saya nggak peduli sama kalian ya. Yang jelas saya punya pendukung tuh juga ada. Terima kasih banyak Pak Mika dan semua anak Tuhan yang dukung Pak Bobo. Ini aku takut Jelas sekali tadi kalian sudah menyerang. Saya yakin bahasa tadi yang kalian keluarkan itu ke bahasa itu yang lari ke RK. Ya. Saya yakin itu. Itu Aku lagi bahasanya. di warung ini, aku nggak lama, aku mau turun juga. Cuman satu berita ini dan aku bisa pertanggungjawabkan. Aku bisa pertanggungjawabkan ini. Oke. Bang RK bukan karena dilaporkan. Kenapa Bang RK mundur? Karena ada rabies akut yang sama, membabi buta mendm dia. Ya, nah tugas kita sebagai teman-teman Kristen, doakan Bang RK, dukung Bang RK, support Bang RK terus teman-teman. Kalau bicara visi dan misi, loh tujuan kita untuk Tuhan, betul tujuan kita untuk Tuhan, tapi kita manusia biasa. Kita manusia biasa yang kadang-kadang kita punya rasa kecewa. Itu yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Makanya sampai titik di mana Bang RK tidak berapologet, saya juga akan stop. Bukan berarti pelayanan saya tergantung dengan Bang RK. Saya mendirikan komal saya sendiri, saya tidak pernah pansos dengan siapapun. Tapi sampai titik di mana Bang RK stop berapologet, saya akan stop. Di mana Bang RK akan turun lagi, saya akan turun. Ini bentuk kekecewaan saya untuk oknum-oknum rabies yang DM Bang RK membabi buta. Inilah yang kalian dapatkan. Gitu. Ya, Pak Bombom, semuanya izin pamit. Aku Oke, jangan turun dulu, Oki. Ya. Oki tunggu dulu, Oki. Oke, Tunggu jangan dulu. turun dulu, Oki. Oh, ini sebentar ya. Pak Bombom tuh ya, apa yang saya sampaikan senada dengan Oki, padahal nggak ada janjian. Emang si RK ini menyampaikan hal yang sama juga ke saya.
Jadi apa yang disampaikan RK sama dengan apa yang disampaikan ke Oki. Cuma aku juga jaga rahasia. Maksudnya gini, kalau si RK aja bilang Nandar jangan kasih tahu siapa-siapa ya, gue juga nggak ngomong. Masalahnya, Tapi Nandar, sabar dulu, jangan sabar dulu. ngompor-ngomporin di sini. Sabar dulu, Oki. Sabar dulu. Sabar dulu, Oki. Aku izin turun ya teman-teman semua, Iya, iya, izin iya. turunnya. Itu Oke, turun, Ki. infonya Aku teman-teman. juga mau Tuhan turun Yesus sebetulnya. memberkati support Bang RK melalui doa. Bang Mika, terima kasih banyak Bang ijazah. Ya, Oki, Pak Mika, makasih, izin, Mika. mohon izin 1 menit. Udah turun dia. Aku sebentar aja Pak Amin. Nah, Pak Silakan. Bom ya. Jadi gua nggak ngarang cerita ya. Apa yang disampaikan si RK si Oki sama dengan apa yang disampaikan ke gua. Kenapa gua publish? Karena si RK ini boleh dipublish nggak? Terserah, yang ngomongnya terserah, makanya gua publish. Sebetulnya yang cerita sama gua ini bukan hanya si RK, ada si Oki, tapi si Oki, Ki rahasia apa enggak nih? Rahasia. Oke, gua nggak publish. Tuh, jadi kita berdebat, tapi di luar itu kita biasa berteman dan gue bisa ini gitu loh, bisa jaga rahasia. Kalau misalnya ada hal sesuatu yang internal, misalnya buat internal Kristen sendiri nih, kalau si RK cerita ini rahasia Nandar, oh rahasia ya sudah, nggak dipublis. Nah kemarin itu ngomongnya gitu kan, gua udah nawarin RK curhat aja di Komal saya yuk. Waduh bisa dibunuh gua. Nah berarti ini ancamannya sudah ancaman yang keras gitu. Maksudnya mungkin mereka apa ya istilahnya mengintimidasi si RK. Makanya teman-teman didukung tuh si RK itu ya, biar bisa berdiskusi kembali. Itu saja Pak Bom. Jadi saya gak ngarang-ngarang cerita ya. Lu serius kagak Makasih. bohong? Lu kagak bohong Nandar, bisa dibun-bun gitu. Tanya aja si RK-nya le, masih nggak percaya. Tanya aja si RK-nya lah. Oke ya, aku turun dulu Pak Bom. Pak Mika terima kasih. Ya. Udah, saya udah tahu masalahnya, udah clear ya. Kita udah tahu bahwa Shalom bentar. kita udah Aku tahu boleh bahwa ngomong undurnya bentar nggak, RK Pak Bom? karena apa? Boleh, silakan. Ya, jadi tadi kan Pak Bom bilang apologet Kristen ya, yang di Indonesia ini harus bersatu untuk melawan orang-orang yang itu cuman mau menghujat ya, orang-orang yang mengajarkan Kristen, mengajarkan umat Kristen untuk jadi penghujat. Dan kita bisa lihat sekarang banyak sekali orang-orang Kristen yang sebelumnya bukan penghujat berubah jadi penghujat. Cuman yang aku bingung Pak Bom, kan tadi dibilang Indonesia sama yang di luar nih. Rudy Iskariot juga ngomongnya gitu. Cuman yang jadi masalah bukan KR Band ya, terus si Haleluya, itu kan Indonesia juga. Nah, itu gimana Pak Bom? Menurutmu tadi itu benar itu cara begitu? Iya, maksudnya yang aku tanyakan yang di Indonesia. Enggak, saya sebentar dulu. Ya. Saya nggak peduli kalian. Kalian mau apologi, saya nggak peduli. Ini ruangan saya. Saya mau tanya, menurut Anda tadi bagus cara-cara begitu? Ya kita udah tahu kelakuannya dari dulu penghujat. Siapa? Kelakuannya siapa penghujat? Haleluya, Erben. Anda Islam apa Kristen? Islam Dan Pak Bom. Julius itu Julius HMC. Oh Julius. Ya, aku cuman mau nanya. Julius juga. Ya, aku Julius mau nanya juga. dari Pak Bom. Lu juga Solusi coba kalian kasih tahu gimana? kenal nama dong. Iya, maksud solusi Nah dari itu saya nggak bahas di situ. Di sini kan saya ingin mencari tahu masalah kita punya ADRK kan. Saya ingin tahu apakah dari Islam ada tekanan kepada dia. Rupanya tidak. nggak ada Saya minta, ngapain. jadi sudah ketemu ya. Saya udah dapat. Karena RK ini kan teman diskusi dengan Nandar. Saya sudah rekam di YouTube ya pernyataannya Nandar. Oke, saya pegang. Umi Rifa, oke. Kita diskusi profesional ya. Nah, jadi saya teman-teman Islam kita berdiskusi biar nanti netizen yang menilai macam saya. Saya memperkuat teman Kristen punya iman. Yang Islam pendebat saya memperkuat iman Islam. Kita namanya berdebat dari dulu begitu. Ada batas-batas. Nah, kalau dengan begini kan saya sudah mulai mengetahui dan netizen sudah mulai menilai. Yang cerdas ya, pengikut Yesus yang cerdas sudah bisa menilai. Berarti RK itu mengundur dari internal kekristenan, bukan dari luar. Sudah sangat jelas. Dan bahasa yang tadi diucapkan itu yang RK mengalami, yang saya alami tadi. Sudah sangat jelas. Cuman aku mau nanya Kita aja udah. Pak Bom. Kan ada juga tadi Yuli barusan ngomong gini. Jangan percayalah kalau orang yang ngomongnya akan mundur, besok muncul lagi itu. Udah banyak yang seperti itu. Dan dia mengacu mungkin kepada Rudy Iskariot ya, yang beberapa bulan lalu juga ngomong, oh saya nggak akan debat lagi, saya ganti nama gitu kan, nggak akan debat lagi, muncul lagi gitu. Jadi ada tuduhan bahwa kalian tuh cuman
merajuk supaya donatur senang kembali. Itu gimana tanggapannya Pak Bom? Saya no comment di situ. No comment, karena saya nggak mau apa ya, begini Julius. Saya itu nggak percaya siapapun, saya nggak percaya. Yang saya percaya Tuhan Yesus. Jadi saya di sini kan kalau lihat kan, saya kan kadang berdebat dengan intern sendiri kan masalah diskusi masalah Alkitab. Cuma saya dua malam hari ini dua yang saya pegang. Satu, penyerangan RK sampai mundur karena internal, masalah internal. Sudah jelas semua tadi. Udah clear. Saya nggak tanya-tanya lagi sama teman Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau minta supaya teman-teman Islam, karena kita nggak bisa. Teman-teman Islam yang sudah biasa diskusi sama RK, tolonglah. Kenapa? Saya punya mau supaya waktu kalian diskusi, RK itu memperkuat iman Katolik dan Kristen, Protestan. Maksud saya begitu. Kalian kan teman diskusi, ya. Mungkin menurut teman-teman Islam begini RK, tapi bagi saya, karena RK siapa lagi kalau bukan RK yang sering diskusi sama kalian. Kalau saya ini kan basicnya pengajar. Jarang saya mau diskusi berdebat, jarang. Sekali-sekali berdebat, tapi jarang sekali saya berdebat seperti RK. Begitu. Artinya jadi ya Julius ya, saya no comment. Yang tadi kau tanya saya no comment. No comment. Aku kalau mau nanya solusi dari gereja ataupun dari teman-teman Kristen lah, karena kita lihat ini kan seperti dibiarkan Pak Bom, seperti dibiarkan orang-orang Kristen tuh digiring untuk jadi rabies ya, yang kalian sebut rabies. Dan itu jumlahnya makin banyak masalahnya. Ya kalau cuma sedikit oke lah. Ini kan setiap hari bertumbuh ini. Apa nggak ada solusi dari kalian? Ya. Halo Pak Bomo. Saya ada yang tanya, saya punya akun kok nggak bisa di akun saya bisa di ini kok tidak private toh? Tidak toh? Enggak. Bisa kalian follow kan? Bisa di follow toh? Bisa. Ada yang bilang saya punya akun nggak bisa di follow. Lagi lemot kali itu. Ya. Jadi kalau aku mau nanya masalah solusi, apakah ada Pak Bom dari kalian mungkin gerakan supaya menyadarkan kembali orang dari rabies? Nah, ini kan sudah solusinya dari Rudy. Ini solusinya, bro. Ini solusinya supaya publik gimana? ini kan solusinya. Solusinya ini supaya publik bisa mendengar. Saya sengaja bikin begini supaya publik tahu bahwa kita yang minta maaf ya, kita ini orang-orang lama, supaya kita dengan Rudy Yohanes, supaya kita mempersatukan dalam arti kita berdebat seperti dulu-dulu 5 tahun 7 tahun lalu sampai 12 tahun lalu, supaya kita ini enak diskusi gitu loh. Jangan seperti orang-orang yang ya begitu-begitulah. Saya nggak suka yang berdebat-debat begitu, serang-serang pribadi, saya nggak suka. Gitu ya teman-teman ya. Semangat. Solusinya begini. Oke, artinya mengedukasi terus ya, terus mengedukasi, Ya. menyadarkan teman-teman Kristen. Maksudnya itu supaya kan di sini bisa tahu, teman-teman Kristen bisa melihat sebenarnya apa sebenarnya tuh perpecahan para apologet Kristen. Nah, meskipun kita ini kan jujur ya, saya sebagai orang Kristen, yang dihina itu bukan saya, Tuhan saya, jelas ya. Itu sudah jelas dari iman saya kalian serang. Bagi saya itu hal biasa karena nubuatan itu dalam firman Tuhan harus tergenapi. Bagi saya justru itu saya datang sebagai apologetika. Apologetika itu menjawab tuduhan-tuduhan dan saya mempertahankan iman saya. Bukan saya mau menyerang, menjelekkan orang beriman. Nggak ada dalam apologet Kristen di dalam Alkitab saya menjelekkan orang beriman. Nggak ada. Itu namanya bukan apologet tapi Bukan hujaters. Nggak ada. Aku sebelum turun, aku turun aja biar teman-teman bisa naik. Aku cuman kasih semangat buat Pak Bom dan teman-teman Kristen ya yang sedang berusaha menyembuhkan rabies ini ya. Dan Tadi si Riva bom doang, gua enggak. Lu juga sama Julius, lu pak. Ada gua di sini, lu sama gua nggak bisa betul. Siap. Oke, itu aja. Semangat semua. Yuk, shalom. Ya sekali lagi ya Selamat malam, Pak Bom ya, mereka itu bukan apologet, mereka itu adalah hujater. Jadi Pak Bom juga benar, itu benar tadi, termasuk kemarin saya nonton dari Pak Esra Soru. Apologet itu ya itu ketika dia diminta pertanggungjawaban, dia harus bisa siap sedia. Itu apologet. Bukan menghujat agama orang lain. Kalau menghujat agama orang lain, membahas agama orang, itu bukan apologet. Benar kata Pak Bom tadi. Mereka adalah apa Pak Bom? Hujater.
Bedakan. Lanjut Pak Bom Bom. Ya udah ini solusinya udah clear ya. Jadi bukan masalah. Jadi teman-teman Kristen jangan pikiran bahwa RK takut masalah, nggak ada ya. Sudah jelas clear ya. Jadi apa yang RK sampaikan itu benar dari internal sendiri ya, dari dalam kita kubu kita sendiri. Jadi bukan dari luar ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa masalah RK ini dari luar. Umi mau tambahkan Umi, atau ini siapa ini? Big One ya, Big One ini siapa ya? Ya Pak Bom Bom, selamat malam Pak Ya. Bom Bom. Malam. Islam kayaknya ya, Muslim ya. Bang Wan. Ingat. Nggak, saya cuma ini Assalamualaikum, aja. Sebelum saya turun, Waalaikumsalam Bang Wan. Saya mau turun. Saya mau ngasih tahu aja bahwa ayo kita kembalikan lagi Pak Bom Bom yang senior ya. Mungkin Pak Bom Bom, Ko Amin, Rudi Waklabu. Kalau mau baku hantam, mari kita di ring tinju aja, di ring diskusi, bukan di dunia sosial media biasa. Dan tidak perlu serang pribadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita se-NKRI, kecuali yang kabur ke luar negeri ya. Yang kabur ke luar negeri itu dia enak. Kita berantem di sini, dia menikmati duit kalian. Kalian yang baku hantam dengan umat Islam seperti yang di Poso. Mati di sini mereka tepuk tangan. Sopi Katul, Herder si Kudis TV, ya. Kalian di sini yang bakalan baku hantam. Kecuali memang kalian menginginkan hal itu. Nah, jadi mari Pak Bom Bom, kalau perlu turunkan pendeta-pendeta seperti Pak MYM, kemudian Pak Esra Soru untuk menghimbau mana tahu masih bisa disadarkan herder-herder Kudus ini untuk kembali ke jalan menurut Pak Bom Bom benar ya, karena Pak Bom Bom kan punya paradigma Kristen sendiri. Ajak pendeta-pendetanya Pak Bom Bom untuk menghimbau, mudah-mudahan ada herder-herder Kudus ini yang masih bisa sadar. Maksudnya bagaimana? Ajak apa? Teman-teman sesama pendeta begitu. Ajak Pak. Iya maksud saya ajak Pak MYM, Pak Esra Soru atau Pak Pendeta Diki untuk menghimbau, bukan untuk menghimbau orang-orang Kristen yang ada di TikTok agar kembali ke jalan sesuai dengan doktrin gereja mainstream, maksudnya pemahaman Kristen secara gerejawi gitu loh. Misalnya gereja apa terserah lah. Jangan kalian saya sendiri Islam tahu loh kalau di situ tidak mengikuti dogma atau pemahaman kalian secara Kristen loh. Yesus punya Tuhan itu saksi Yehova. Penyalipan karya iblis. Bertaruh saya, kalian cari jurnal ilmiah yang mengatakan penyalipan karya iblis, tidak ada. Baru inilah soteriologi Sibilis TV ya, setelah adanya soteriologi Calvinis muncul soteriologi Sibilis TV ya. Saya tetap menunggu teman-teman Kristen yang betul-betul berilmu. Saya sangat menghargai orang berilmu ya. Saya menghargai Pak MYM, saya menghargai Pak Deki, saya menghargai Pak Bambang Nursena karena mereka sudah belajar. Setidaknya apa yang mereka sampaikan itu yang mereka terima di bangku pendidikan. Walaupun kalian mungkin tidak belajar tapi kalian membaca pun bagus. Yang penting kalian baca literasi. Kalau si Kudus TV kan ya sorry saya bilang merusak sekali. Katolik dia serang. Ya, Islam dia serang. Kemudian pendeta-pendeta kalian dia serang. Pak Bom Bom yang pendeta kalian pijak-pijak. Sementara dia bukan pendeta. Drop out 2 kali. Kalian heran saya dengan kalian. Entah apalah kalian kebencian kalian di hati kalian bisa begitu. Tapi ya sudahlah, itu hak kalian. Jangan sampai kami umat Islam semakin yakin bahwa kalian itu tidak benar. Gara-gara apa? Kok lebih banyak kalian yang membela orang penghujat ketimbang orang yang mengajarkan agama kalian? Pak Bom Bom buka komal, dia ditanya. Kemudian siapa nama Pak MYM pun kalian serang. Parah Pak Bom Bom, saya lihat Pak MYM diserang. Dibilang iri sama si Kudus TV. Padahal Pak MYM ini loh tidak pernah tidak pernah menghujat gitu loh. Kalau kalian bandingkan kami, kan saya sudah bilang, menurut kalian Kristen kami penghujat, menurut kami kalian penghujat. Itu bukan itu masalahnya sekarang. Masalahnya adalah kalian kalau ada umat Kristen yang diskusi pakai buku seperti RK, ya, kok kalian malah hina dia, hujat dia gitu. Justru malah kebalikannya, harusnya kalian support dia karena dia bawa buku, bawa data ilmiah. Begitu. Terima kasih Pak Bom Bom ya, mudah-mudahan pengikut Kudus TV ini bisa bertobat ya, mengikuti teman-teman yang sudah akademik, yang sudah belajar, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengikuti cara-cara Kudus TV ini karena ini hanya merusak. Oke, Pak Bom Bom, mungkin Omi sebelum turun, Omi Rifa, saya cuma minta satu,
RK kan teman dialognya Umi, baru teman lama kan? Ya kemarin terakhir Teman dia minta lama. dia- Tolong bicara lah sama RK biar Ya. banyak fansnya yang mengharapkan dia kembali Umi, oke? Nanti coba saya, kemarin dia minta debat sama saya. Cuman karena saya bilang, kamu ada psikologimu, ada masalah, ini RK. Sebentar kok baik-baik sama saya, ditelepon kok baik-baik, tiba-tiba kok di ini langsung tantrum. Sepertinya kok tertekan. Nah, orang tidak ada yang percaya waktu itu sama saya. Ternyata terjadi, dia betul-betul tertekan. Mudah-mudahan nanti kalau saya ngobrol sama dia ya, kita tidak tahu itu ya, mudah-mudahan. Karena kita juga butuh orang-orang yang berdiskusi pakai data. Kita juga mau Kalau saya kan, Kristenan, bukan cuma Umi saja gitu. Umi Rifa kan termasuk salah satu orang waktu saya dihujat, saya dihinakan di ini. Umi Rifa kan salah satu orang yang kasih kekuatan buat saya kan. Pak Bom lanjut aja berdialog ya, kan lanjut aja kan berapologet. Teman-teman, ini Umi Rifa salah satunya ya. Saya dihujat sesama internal ya, kita sama ini. Tapi Umi Rifa ini yang WA saya, Pak Bom. Saya tahu Pak Bom itu orang Kristen, kami kenal Pak Bom. Ya lanjut saja Pak Bom, nggak usah beritakan firman. Ini Umi loh, orang Islam loh. Dia bilang maju aja terus. Nah itu yang sama. Umi tolong apa yang Umi bicara sama saya, meskipun Umi menghujat Tuhan saya ya, tapi itu hal biasa karena bagi saya itu nubuatan harus terjadi. Karena firman Tuhan katakan dalam Lukas 2:38, anak ini akan menjadi perbantahan. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, bersukacitalah, kamu dihina bukan karena nama saya, Pak Bom, tapi karena nama Yesus kita semua dihina. Ya, teman-teman Kristen harus paham itu. Jadi kita tidak usah berpikir inilah kita berapologet, kita satu NKRI, boleh kita berapologet. Saya memperkuat iman Kristen, Rifa memperkuat iman Islam. Netizen yang nonton yang bisa menilai ya. Jadi Umi Rifa tolong, saran saya sudah dapat ya. Ini saya sudah dapat sebab akibat sudah ketahuan. Jadi Umi Rifa saran saya sebagai teman berapologet, meskipun kita lain beriman, tapi di Indonesia ini diakui 6 agama ya. Kita berbeda tapi tetap satu. Saya mau kita tetap rukun dalam berapologetika. Umi Rifa tolong sampaikan sama RK, karena kan Umi Rifa juga ada nomor teleponnya. Kalian sering berdialog, tolong sampaikan biar Saya RK kembali. usahakan ya Pak Bom ngobrol ya. Saya coba ngomong, saya tanya nanti RK kalau kau mau diskusi aja dua arah dengan kami gitu. Biasanya dia pilih-pilih itu saya sama Nandar. Dia nggak mau sama yang lain. Kalau nggak saya, kalau nggak Nandar, nggak tahulah. Karena gini Pak Bom ya. Saya ini kalau seandainya saya model akademis, saya berusaha seakademis mungkin. Tapi kalau yang menghadapi saya itu penghujat, Pak Bom tahu sendiri mulut saya kan. Sama seperti Pak Bom bilang, saya penghujat Tuhan Pak Bom, yang wajar Pak Bom menganggap begitu. Tapi kita perang argumen aja. Kalau masalah itu ngapain lagi dipikirkan, ngapain dibahas. Toh kita sudah sama-sama tahu kita memang berbeda, kita saling bertentangan. Tapi walaupun kita saling bertentangan, apa harus kita saling baku hantam bunuh-bunuhan? Kan tidak. Kita satu negara juga. Apa kita nanti ribut negara kita kemana? Jadi saran saya, Pak Bom mending Pak Bom minta tolong kepada mungkin Pak MK, Pak Ezra Sur mungkin dengan Kak. Tapi kalau tidak salah, mohon maaf nih ya, Pak Gilbert aja udah turun kalau nggak salah, pernah di ini juga sama si Herder Kudus TV Pak Gilbert waktu di naik ke Komal Pak Bom ya. Dihajar juga sama si Herder Kudus TV Pak Gilbert. Padahal Pak Gilbert itu pendeta yang ndak kaleng-kaleng loh, masyhur namanya itu di Indonesia. Parah juga Herder Kudus nih. Lanjutlah Pak Bom. Oke, saya lagi dalam perjalanan Pak Bom. Ini mau lanjut S2. Uni congratulations ya. Mau saya ini lihat Bun, tadi mau sudah jalan ya. Bun, mau Bunda punya koin Insya Allah habis, mau jadi kita nggak dapat, Ripa. Bunda koin habis. Bukan Iya, habis, nanti ada di paus buat Pak Bom itu. Bukan habis. Saya udah bilang nanti Pak Bom cek dulu akunnya Pak Bom itu. Ada pasti ada something loh. Saya nggak bisa lihat loh. Kan saya udah tunjukin tuh. Saya turun dulu. Bunda tetap di sini aja kalau mau ngobrol, ada Bang Wan juga. Baik, nih. Saya ingin Saya turun juga mau kegiatan. buat kalian Terima Kristen kasih. yang masih punya hati, Bang yang Wan. matanya masih bisa melihat, Iya, ya, hatinya masih bisa Bang Wan stay sama menelaah, saya ya. akalnya masih berfungsi Iya. ya. Ya sini aja Bang Wan Iya, sama Uni. Bunda Mila. Kalian Baik, Uni. sekalian ya,
kalian saya kasih tahu bahwa dukunglah apologet Kristen itu yang betul-betul mau dua arah, jangan cuman menghina agama Islam tapi tidak mau ditanya kenapa, memang kalian tidak butuh ilmu Kristen ya. Nah jadi salah satu orang yang selama ini sering bawa buku ya kayak si RK lah, walaupun saya sendiri kan tidak terlalu suka, ya mana ada saya suka sama apologet Kristen, tidak mungkin kita saling suka, tapi tak mungkin juga kita saling benci. Artinya kita bertemu di ring debat, tapi sosial kalau jumpa nanti Pak Bom neraktir saya makan, saya ikut aja, ya gitu. Ya, tunggu Rifa, ya. 1 menit, tunggu 1 menit. Betul Pak Bom. Rifa sama Julius walaupun debat sengit sama saya, mereka berapa kali mengajak saya untuk dalam melakukan aksi sosial, yaitu pembagian misalnya makanan ke jalanan. Berapa kali Rifa dengan Julius? Benar ya Rifa? Kita tetap bergandengan tangan dalam aksi-aksi sosial kok. Ya. Oke lah kalau gitu Pak Amin, Pak Bom, mari kita kembalikan diskusi yang bermanfaat. Makasih ya Umi Rifa ya. Udah kasih masukan. Sudah clear. Mundurnya RK Siap, sudah Pak clear, Bom. sudah clear. Ya, semuanya Bunda Mila Nawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Kristen, shalom, salve semuanya. Pak Bom ada mau tanya. Terima kasih Umi Rifa. Bagaimana Pak Bom nih? Bunda punya akun apa yang saya punya akun ini tidak private kok, tidak Bunda. Pak Bom ini dia punya account tadi sudah saya follow dan oke juga, bukan private semuanya. Iya. Jadi akun saya yang biasa buat bagi-bagi itu Bang Wan nggak bisa ngelihat kalau Pak Bom ini live gitu loh. Atau jangan-jangan account Bunda ini ada masalah di gift itu. Biasanya begitu itu Bun. Tapi kok saya nggak bisa lihat di Bang Wan live kayak gini di tempat Pak Bom. Bunyi isinya yang saya screenshot bahwa akunnya Pak Bom ini privacy itu biasanya blokir. Nanti kapan Pak Bom ada waktu Bunda izin Pak Bom akun bundanya sekarang nih, akun bundanya sekarang ini kan ada di sini, di-share aja ke akun Bunda Mila yang satunya lagi, di bawah tuh ada tanda panas share. Nggak bisa, kan teman-teman udah share, Bun, Pak Bom ada Uni Rifa live katanya, saya masuk ke situ, nggak bisa lihat, nggak bisa masuk. Nggak Bun, itu nanti begini saja Bunda, kadang-kala account sendiri itu ada masalah Bun. Mungkin nanti saya coba sambil lihat juga. Ya saya cuma ini aja kesian Pak Bom nih, maksudnya bukan kesian gimana, orang yang berlawanan kadang-kadang yang kita ini dengan Pak Bom senasib ini Bun. Kita ini mangsa daripada herder. Nah itu dia sewilayah. Jadi saya mau ngomong nih Pak Bom ini berarti dimusuhi sama iblis, udah itu aja. Iblis kalau berkelompok kan kayaknya dia yang paling benar kan? Benar kan? Gini Bun, saya ini kan dari dulu saya namanya apologetika itu kita mempertahankan iman Kristen, bukan menyerang. Iya. Nah saya ini kan dari dulu kan teman-teman Islam tahu, saya tuh sukanya damai. Kalau kita berperang di layar saja, ya kan? Bukan saya cari aman, tidaklah. Nah saya ini maunya kita berapologet. Kalau umpama teman Islam serang iman saya itu wajar. Karena apa ya? Kita berapologet. Namanya serang iman saya kan, dan iman saya mengatakan bahwa yang dibenci bukan saya, Tuhan saya yang saya sembah. Bagi saya itu it's okay. Tapi kalau orang mau diajak berdebat santai, itu saya layani. Yang ada tertulis dalam Alkitab, kalau mereka bertanya di dalam Alkitab saya jawab. Tapi kalau di luar Alkitab saya kasih turun, saya langsung tiup lilin. Saya tiup lilin Bunda, itu kan wajar kan? Macam Rifa berdialog dan saya oke. Nandar, Zuma, semua santai, tapi tidak pernah menyerang pribadi saya. Dan saya baru dengar tadi sudah terbukti bahwa RK pasti digituin. Iya, diancam. Sudah nyata. Iya, macam Lerudi diancam. Terus RK pasti kayak macam tadi saya kan bahasa Indonesianya hujat saya. Kata-kata bahasa yang Bang Rudi lebih kuat, bahasa yang enggak etis sebagai orang Kristen. Jadi ini teman-teman Kristen kalian harus paham. Bukan saya bersatu dengan teman Islam, bukan caranya mencari aman, enggak. Berdialog apologet itu ini yang kita harapkan. Kalau kalian ini jangan kalian mengkosong, membela iman dengan cara sembunyi-sembunyi, itu bukan membela iman. Kalau memang kalian hebat ketemu langsung saja.
berdialog langsung. Saya bukan cari aman, saya hidup di sini berteman dengan Islam, kita silaturahmi. Kalau kalian punya cara begitu salah itu loh. Kenapa saya kurang respect sama? Kenapa saya kurang respect sama? Ya silakan. Bom. Jadi kalau saya bilang di sini jangan mau kita dipecah belah. Ya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Bali itu harusnya berdampingan seperti kemarin-kemarin. Nah, yang penghujat-penghujat inilah yang harusnya kita musuhi, bukan kita bela. Ya toh. Sekarang saya Muslim, Bang Wan Muslim. Nah, kita kan mayoritas di sini. Nah, kita juga nggak bisa bertempur diskriminasi atau apa. Itu kan nggak diajarkan. Kalau soal itu saya rasa pemerintah udah cukup baiklah, Pak Bom. Cuma masalahnya di bawah-bawah ini, yang sekarang ini kabur-kabur kan memang tujuannya menghujat. Kalau nggak mau hujat kan nggak dapat duit dari sponsornya. Nah itu, yang saya kasihan nih pihak Kristen yang benar-benar belajar seperti pendeta itu, saya lihatnya waduh, pendeta 3 yang hebat-hebat yang kita kadang-kadang dengerinnya berdebat sama sama Uni sama yang lain-lain, kok bisa diiniin sama si Kudis ini? Itu gimana itu? Ini Kristen-Kristen ini udah mau beralih apa gimana? Percaya apa yang dikatakan? Coba lihat deh historinya dia itu. Pernah nggak menyampaikan firman Tuhan? Pernah nggak dia tuh membantu? Seperti contoh ya Pak Bom, ada gereja yang gimana orang Islam membantu, tapi malah dia ada nggak? Nggak ada. Kok tiba-tiba mau bikin rumah apologet di luar negeri? Kan nggak masuk akal itu. Benar nggak? Nggak masuk akal kalau menurut saya. Bunda Mila, dia ini lagi memecah belah. Bunda Mila, ini ada yang tanya di bawah ini Bunda Mila. Ya. Pak Bobom dapat uang percikan 3M ya. Oh iya, tenang saja Pak Bom. Tenang Pak Bom, nanti kami gelantorkan. Tenang saja Pak Bom. Jangan kau kasih panas lagi. Aduh, parah ble. Jangan Bang Wan, jangan. Nanti pikir orang beneran. Saya nggak ada ngasih apa-apa sama siapapun, tidak ada. Nggak sama Rudi, Bang Wan juga gitu, sama kita. Nggak ada ngasih uang sama Rudi atau sama siapapun. Wawan, kasih paus dulu. Oh, udah tahu tidak banyak bicara, buktikan di sini. Tadi Nandar Umi Rifa sudah dapat dari spendernya saya. Sekarang gua kasih saya. Nanti tadi semua sekali waktu. Tadi Pak Mika kasih semua, teman-teman Muslim semua dapat spendernya saya. Aku punya account tadi Pak Bom, aku hambur tadi sini. Nah, coba Pak Bom, coba mana? Ngarang aja lo. Coba saya lihat. Dengan itu pun gua nggak ada. Berarti Wan ini hanya teori aja ya. Nih, mau ngasih 500 pun nggak bisa. Saya saja setiap lebaran teman-teman saya haji di sini. Follow back aku Pak Bom. Ya, aku follow back. Ya follow back ya. Bentar dulu, Pak Bom. Saya lanjutkan. Izin, Bunda Mila izin. Saya Pak Bom, lanjutkan. gua cek koin gua ya, nggak ada dari Bang Wan. Bohong dia tuh bohong. Nggak ada dari Bang Wan, belum ada, bohong. Nanti pasti kita naik lagi. Nggak, maksud saya begini. Jadi sebagai orang Islam, siapapun yang keluar dari Indonesia berarti dia nggak benar. Nah kebetulan si Kudis ini bukan orang Islam yang melaporkannya, benar nggak Pak Bom? Itu yang melaporkannya orang Katolik. Nah sekarang kan mereka saya bawa di PT saya. Bang Bobson. Saya dibantu sama saudara-saudara Kristen saya yang ada di Indonesia. Jadi musuh saya, musuh Bang Wan, musuh umat Islam yang mau ya, itu bukan orang Kristen tapi penghujat. Penghujat yang kabur, bagaimana caranya kita pulangkan mereka dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka udah perbuat. Selesai. Itu tujuan kita. Benar nggak Pak Bom? Iya, tapi di bawah sudah mulai panas tuh, Bunda. Iya, tutup aja kalau udah Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.